Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Satu hari jelang Pilkada serentak pada Selasa 26 November 2024, saya menjelajahi pinggir Sungai Ciliwung RW 07 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk melihat progres normalisasi yang masih terus digas oleh kontraktor. Beginilah kondisinya Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, setidaknya ada 3 alasan kenapa di episode hari ini saya menjelajahi proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini. Pertama, banyak warga Jakarta yang bermukim di pinggir Sungai Ciliwung berharap normalisasi kembali dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru, yakni periode 2024-2029. Kedua, normalisasi khususnya di Sungai Ciliwung masih meninggalkan PR 17 km lagi yang masih harus dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Alasan terakhir atau alasan ketiga adalah normalisasi Sungai Ciliwung merupakan upaya untuk penanggulangan banjir di Jakarta. Bagi Anda yang tinggal di Sungai Ciliwung masih menolak program Pemprov DKI Jakarta yang bernama normalisasi, ada baiknya nih dengarkan pesan-pesan Bu Siti selaku warga RW 07 Kelurahan Rawajati yang rumahnya digusur untuk proyek normalisasi. Udahlah, ikutin aja aturan pemerintah. Karena apa? Yang udah saya alami, yang penting kita mau bergerak, kita mau berjalan, kita mau usaha, kita mau berdoa, insya Allah semuanya akan berhasil. Dan dengan kita mengikuti apa keinginan pemerintah dengan adanya normalisasi ini, contohnya untuk Rawajati 07 ya, karena dari awal kita nggak ngomong masalah rusun, alhamdulillah semuanya mendapat ganti untung dari hasil lelah kita selama 3 tahun. Itu yang saya rasakan dan rekan-rekan semuanya. Sobat Jelajah Jakarta, Bu Siti memang sudah merasakan manfaat normalisasi yang merupakan kerja kolaboratif antara Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air DSDA dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Dinas SDA sebagai pemilik aset tanah pinggir Sungai Ciliwung, sementara yang menjalankan pembangunan fisik seperti yang sekarang ini masih dikerjakan kontraktor adalah menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR Republik Indonesia. Kata Bu Siti, sejak normalisasi dilakukan dan sekarang sudah memasuki progres kurang lebih 60% ini, kondisi wilayahnya beda jauh. Sebelumnya dampak banjir luar biasa, baik banjir 5 tahunan atau saat ada air kiriman dari hulu ke hilir. Alhamdulillah Pak, semenjak adanya normalisasi yang menurut saya sudah berjalan kurang lebih 60% ya, air yang biasanya dengan ketinggian di atas 270-an, kemarin itu di rumah hanya 1 dengkul. Padahal biasanya dengan ketinggian segitu tuh di rumah paling nggak 2 meteran. Ini kan kita akan menghadapi banjir 5 tahunan nih. Insya Allah kalau memang pintu air itu udah jadi, yang biasanya setiap banjir 5 tahunan di rumah itu bisa mencapai 4-5 meter, mungkin akan diminimalisin sedemikian rupa, bisa jadi hanya 1 meter atau ya maksimalnya 2 meter aja tuh udah. Karena yang kemarin-kemarin saya rasakan dengan debit air setinggi itu, posisi hujan di Jakarta alhamdulillah banget di rumah itu nggak tinggi. Sobat Jelajah Jakarta, tahu nggak ketika debit Sungai Ciliwung mencapai 280 cm, lantai 1 rumah Bu Siti sudah kelelep air. 280 itu paling nggak segini, minimnya segini. Jadi otomatis kita waktu itu kan kebetulan juga saya belum ada tingkat ya, otomatis kita mau nggak mau harus keluar ke tempat pengungsian yang telah disediakan oleh perangkat, oleh RT RW. Cuman kan karena sekarang ternyata hanya 1 dengkul, kita masih aman untuk istirahat di atas. Dan mungkin juga karena pintu air itu udah mulai normal ya, maksudnya sodetan-sodetan itu udah mulai normal, yang biasanya bisa seharian full kita terendam sama air, kemarin hanya kurang lebih 5 jam. 5 jam air udah
surut kembali, rumah udah bersih kembali, udah ya walaupun emang masih agak dingin ya karena posisi juga hujan kan, cuman alhamdulillah lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Sobat Jelajah Jakarta, 280 cm yang menyebabkan lantai 1 rumah Bu Siti kelelep itu merupakan siaga 2 dan sudah pernah terjadi pada tahun 2021. Nah, saat banjir besar di bulan November 2024 lalu, siaga 2 sempat terjadi lagi. Namun alhamdulillah kondisinya jauh berbeda setelah Sungai Ciliwung Rawajati RW 07 ini dinormalisasi. Jauh banget, makanya saya bilang menurunnya itu 70% dari yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada normalisasi, sebelum ada pembangunan ini. Karena emang debit air yang harusnya masuk ke rumah warga, terutama saya ya, karena yang berdekatan sekali dengan kali, dia masuk ke gorong-gorong, karena alhamdulillah kan gorong-gorongnya itu sudah mulai aktif walaupun belum sempurna. Ya karena emang pembangunan itu emang baru 60, menurut saya sih baru 60%. Ya mungkin mudah-mudahan aja ini kan berapa hari ini terang dan pintu air itu bisa berjalan. Kemarin juga kendalanya karena 1 minggu itu kan hujan terus, otomatis yang harusnya dikerjakan semaksimal mungkin tertunda karena debit air naik terus selama 4 hari berturut-turut. Sobat Jelajah Jakarta, Bu Siti tentu saja merupakan salah seorang dari sekian banyak warga di RW 07 Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan yang sudah merasakan manfaat proyek normalisasi ini. Semoga setelah mendengarkan penjelasan Bu Siti tadi, Anda yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung jadi terbuka hatinya untuk mengikuti program pemerintah, program Pemprov DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Semoga Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 yang terpilih kembali melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung dan juga sungai atau kali-kali lain selain Ciliwung yang belum dinormalisasi tentunya. Baik Sobat Jelajah Jakarta, sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Selamat memilih Gubernur Jakarta yang baru. Ingat, siapapun gubernur yang Anda pilih, kita tetap bersaudara. Jangan pernah mau dipecah belah dan berlaku diskriminatif dengan terpancing isu SARA. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.